begini, saya sangat berkepentingan memantau perjalanan kasus ini. Tadinya saya akan lihat aspek pidananya, tapi lama-lama saya mikir perdata perlu juga. Karena kelihatannya kencang di situ ada one prestasi 100 miliar yang digugat ya. Jadi, saya mau dengar juga gitu. Kalaupun itu aspek mediasi, karena setelah mediasi selalu kedua pengacara ini berbalas pantun. Pihak Reza Gladys bersuara, pihak dari Nikita Mirzani bersuara, Fahmi bersuara, Julius bersuara. Betul ya? Julianus bersuara, sembiring kan? Iya. Nah, jadi saya ingin katakan bahwa kalau dia mediasi belum dipentingkan untuk dihadiri oleh pihak penggugat langsung. Dalam hal ini prinsipal. Tetapi kalau saya Fahmi sebagai penggugat, saya akan hadirkan NM untuk meyakinkan hakim mediator atau non hakim yang menjadi mediator bahwa kelihatan dia memang fighter, bahwa memang benar ada dugaan one prestasi itu. Kalau tidak hadir boleh juga, tapi kurang tajam dia, istilahnya kurang gigit. Nah, masalah dia misalnya sedang berada di tahanan, itu kan tinggal dikomunikasikan saja ke pihak penyidik. Nanti supaya dia jangan melarikan diri dan lain-lain, dikawal oleh pihak penyidik. Sehingga proses mediasi itu berjalan, ya proses keluarnya dari tahanan juga berjalan dengan baik untuk memberi ruang bagi NM untuk menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi. Dan dengan begini saya juga insya Allah akan datang ke persidangan untuk mendengar nanti proses termasuk ketika sidang-sidang yang sedang berlangsung tentang jawab-menjawab dan lain sebagainya. Jadi kira-kira begitu. Kalau sudah perdata ini bukannya harus menghadirkan setidaknya satu kali persidangan? Ya tentu memang dia harus hadir. Kan? Apa? Iya, dari boleh. Tapi saya katakan tadi, dia tetap akan dimintakan hadir. Karena kan nanti akan ada di situ kan istilahnya itu pembacaan ya. Pembacaan. Iya, udah mediasi kan udah selesai. Kalau sudah selesai mediasi, dianggap mediasi misalnya, tunggu dulu. Dianggap mediasi gagal, maka kan sampai kepada pokok perkara. Ketika pokok perkara itu akan disampaikan materi gugatannya. Nah, nanti ketika akan dilakukan pemeriksaan terhadap tergugat dan penggugat, salah satunya bisa menghadirkan secara fisik prinsipalnya. Kalau saya Fahmi, saya hadirkan. Walaupun boleh melalui daring atau melalui Zoom. Tapi ekspresi menurut saya penting hadir secara physically agar ketajaman argumentasi yang dibangun selaras dengan fisik yang ada di persidangan. Itu jawaban saya. Nah ini kan Kak Niki juga kan berjuang kan memang untuk menyerang balik pihak RG. Ini kan ada 3 laporan nih Bang ya. Dan yang terakhir itu kan konsumen pihak RG melaporkan pihak NM melaporkan RG atas nama konsumen Bang. Apakah 3 laporan ini bisa membebaskan NM sendiri Bang? Biar bebas dari terjerat hukuman gitu Bang. Ya, pertanyaannya juga gugatan ini urusan apa? Konsumen merugikan konsumen? Enggak, jadi konsumen melaporkan Oh, bukan NM. tapi dari jalurnya NM. Ya, yang kedua, kalau Fahmi merasa bahwa ada produk skincare yang dia miliki lalu dinyatakan dalam hasil lab cream yang diproses melalui BP POM atau apapun sejenisnya yang diakui undang-undang menyatakan ada dugaan merkuri, overclaim dan hidroquinone, barulah dia dapat memberi kuasa kepada orang untuk melaporkan. Nah pertanyaannya kenapa sih harus beri orang? Kalau memang dia, nah pertanyaan dia kan laki-laki. Apa dia pengguna? Pasti perempuan yang guna. Atau memang dia mencari sesuatu untuk mencari kelemahan dari pihak Reza Gladys. Kalau lebih cerdas menurut saya, kalau begini potensi yang diduga, harusnya dia bawa ke BP POM. Dulu pemilik
pabrik klinik kecantikan klien saya, HS, dan suaminya I. Datang ke saya, Bang, kami sudah bawa, ini ada produk lab, ini hasilnya Bang. Abal-abal, saya nggak usah sebut nama, masih saya jaga sampai sekarang. Itu boleh diproses. Nah karena itu, menurut saya, bawa ke BP POM. BP POM nyatakan ini bermasalah, situlah Anda jalan. Karena BP POM punya fungsi juga untuk penyidikan. Dari situ bisa, kalau BP POM lambat, laporkan. Ada apa dengan BP POM? Penyalahgunaan kewenangan, dan lain sebagainya. Itu. Jadi menurut saya, kalau Fahmi memberi kuasa, sementara menurut saya dia masih mampu untuk menyampaikan gugat laporan, ya saya kira nggak tepat kalau diberikan kepada orang lain. Kenapa nggak dia saja? Terus lampiran yang akan dijadikan bukti bahwa ada dugaan produk kecantikan tersebut abal-abal, tidak mudah juga, Bos. Nah karena itu menurut saya itu hanya menambah beban pikiran saja bagi seorang Fahmi. Begitu besok tidak terbukti, petaka bagi dia. Itu menurut saya. Apakah NM mengkuasakan kepada Fahmi, Fahmi kepada yang 4 orang? Kalau saya penerima kuasa dari Fahmi yang 4 orang ini, saya mikir dulu untuk terima kuasa. Karena nggak semua orang bisa terima kuasa sebagai apa ini orang gitu. Kan aneh juga kalau Fahmi beri kuasa kepada 4 orang. Saya pikir tadi 4 orang beri kuasa kepada Fahmi. Itu beda cerita. Oke. Rehabilitasi, kompensasi, dan lain-lain. Tetapi kalau proses laporan yang sekarang oleh yang lain melaporkan karena dia dirugikan, maka yang melapor itu yang akan berproses kasusnya. Kan pelapornya bukan NM. Kuasa hukum NM, Fahmi menerima kuasa dari 4 orang. Maka proses hukum yang 4 orang itu berjalan tidak ada hubungannya dengan kasus yang diduga melakukan pemerasan, pencucian uang, dan lain-lain oleh Nikita Mirzani. Beda kasus, meskipun substantifnya sama, tetapi tidak akan meruntuhkan. Nah, kecuali NM tadi melaporkan sendiri, dia merasa dirugikan, misalnya dia beli skincare, tahu-tahu dia temukan ada situ kejanggalan. Nah pertanyaannya, saya pernah megang mereka semua ini kan, apakah berhak seseorang yang melaporkan itu diberi kewenangan oleh hukum untuk melakukan uji lab, review? Gak gampang, makanya Richard Lee juga tersandung. Siapa yang berhak melakukan review produk kecantikan? BP POM kah atau orang per orang? Jawabnya harus lembaga berwenang. Karena itu dari awal saya bilang BP POM mesti gerak cepat. Kalau misalnya mereka meragukan ini, bisa dicari lembaga lain yang berwenang yang bisa menguji apakah ada kandungan overclaim, apakah ada kandungan merkuri, apakah ada kandungan hidroquinone dari produk itu. Nah karena itu saya mau katakan, oke, harus diungkap. Reza Gladys juga harus diungkap. Heni Sagara juga. Ini dulu Heni Sagara kan preskon, Richard Lee datang dengan oke kan. Sampai di mana kasus itu sekarang? Apa kabar ini kasus? BP POM, Heni masih dikejar. Heni Sagara juga, Oki juga, Daviana juga. Terus siapa lagi? Doktif. Kalau dianggap Doktif ini mengetahui sesuatu atau ada dugaan ikut memeras, karena dianggap geng to geng. Sheila Shaukia, ya saya banyak tahu lah. Nah karena itu maka saya mengatakan bahwa untuk proses pengaduan Polri dari pihak orang yang berbeda tidak akan menggugurkan proses hukum yang dialami oleh Nikita Mirzani saat ini. Begitu. Oke, Bang, berarti Abang untuk sidang besok apakah akan hadir atau gimana? Ya, saya akan hadir. Jika malam saya belum dapat info karena besok saya ada kerjaan jam 11. Kalau itu tidak ada, saya akan datang. Karena saya juga mau lihat gimana sih sebetulnya posisi kasus ini kan. Kalian datang semua kan? Mendukung Nikita Mirzani juga nggak Bang kalau datang Yes. ke sana? Mendukung Nikita Mirzani juga atau Saya mendukung sudah Nikita Mirzani? katakan mendukung semua proses penegakan hukum. Goal dari pernyataan saya adalah membuka tabir dugaan transaksi di ruang-ruang gelap, kolaborasi, konspirasi, dugaan di ruang-ruang gelap untuk melakukan flexing karena kekayaan dari sebuah produk kecantikan yang diduga abal-abal.
Itu Baik, poinnya. Oke? baik. Thank you.